Ya udah. Aduh, Sekarang siapa nih selanjutnya? Mau Nurul atau Ica? boleh Ica dulu. Gantian, Ica dulu. Ica dari kemarin terakhir. Tadi Iya, pertanyaannya apa Mbak? Lu tidur ya? Tentang Caca. tentang LDR. Kan kalau misalnya virtual Oh, pasti iya. bagaimana? Apakah kalian itu siap untuk melanjutkan virtual dating karena akan terjadi LDR gitu maksudnya? Hi guys, welcome back to my channel. Hai. Hai, welcome back. Kita sekarang temanya pinky-pinky karena kita mau ngebahas tentang virtual dating. Seru nggak? Seru. Ini mah normal banget, Mbak. Ngaca ya. Ngaca. Karena temanya virtual dating, makanya kita kan pakai pinky-pinky semua supaya kelihatannya kita juga mau ngedate nih rencananya. Pura-pura mau ngedate, jadi kita make up dan kembaran semua bajunya pakai pinky. Iya, pinky, Mbak. Bunga-bunga lagi. Iya, fluffy. Iya. Make upnya juga pinky. Iya, aku pinky. Pinky. Blush on-nya ya ampun. Iya, tuh kan blush on-nya ada yang di pipi, ada yang di bawah mata gitu kan ya. Nanti abis ini kita tutorial make up kayaknya, tutorial make up. Bisa. Boleh. Kalian mau perkenalkan diri lagi apa enggak nih? Kita udah pada kenal semua ya. Udah kenal, Mbak. Gak usah deh kayaknya. Gak usah dikenalin lagi ya. Ya udah, kita langsung masuk ke main menunya saja. Main pertanyaannya. Jadi kan karena ini temanya virtual dating, pasti kalian udah tahu semua lah ya. Di dunia internet itu banyak banget aplikasi untuk kenalan lewat online gitu. Ada yang di aplikasi, ada yang ada di website, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tinggal searching di Google Play Store, semua aplikasi dating udah ada gitu. Nah, pertama, aku mau nanya nih, menurut kalian tuh gimana sih persepsi kalian mengenai kenalan lewat aplikasi online, dating online atau virtual dating gitu. Nah, mungkin dari kalian mau siapa dulu yang sharing pertama kali? Gimana sih persepsi Yang sudah selama ini gitu? Yang udah berhasil, Mbak. Oh, yang udah berhasil. Dulu. Mbak Feni dong. Nah, nanti nih gue rencananya mau bikin sesi Q&A. Jadi kalian yang bikin pertanyaan, aku yang jawab gitu. Jadi gantian. Sekarang kan aku terus yang jadi moderatornya, nanti di episode selanjutnya akan ada sesi itu gitu. Kalian siap pertanyaannya, mau pertanyaan yang jebakan kayak mau pertanyaan yang biasa-biasa aja terkait tentang cinta, kalian kasih pertanyaan ntar aku jawab gitu. Nah, sekarang balik ke tema virtual dating ini, siapa yang mau jawab pertama kali nih? Nurul, Mbak. Dari yang berhasil duluan lah. Ini kan masih proses on the go. Ya udah, yang udah sukses dulu nih, Lia dulu. Ya. Gimana menurut Lia persepsinya kalau kenalan lewat situs online, aplikasi online gitu? Persepsi aku kalau kenalan lewat situs online sih ya sah-sah aja sih, Mbak. Misalnya nih, kalau misalnya kita melakukan pendekatan di dunia nyata, tapi bukan yang di ini ya, bukan di ini, di luar aplikasi ya. Tapi kalau misalnya kita nggak menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria kita, kenapa enggak gitu, kita mencoba mencari di aplikasi kayak gitu sih. Mana tahu di aplikasi ketemu jodohnya ya kan. Oke. Gitu. Iya. Nah, gemes banget ya zaman sekarang.
Cari jodoh lewat aplikasi gitu. Karena betul juga kan, sekarang kan waktunya mungkin kita mau di momen yang udah kerja gitu kan. Gak mungkin waktu lagi kenalan-kenalan lewat, dikenalin lewat, maksudnya secara fisik gitu kan. Kalau virtual kan kita bisa cari kenalan kapan aja, di mana aja gitu. Bahkan pada saat lagi istirahat kerja di kantor juga kita bisa ngobrol gitu kan. Tapi kalau harus face to face, kenalan langsung gitu kan, gak mungkin bisa di weekdays, harus weekend gitu kan. Ya. Bener banget. Kalau Nurul gimana? Persepsinya mengenai Kalau kenalan di situs online? ya sebenarnya nggak ada yang salah sih, apapun medianya, mau ya ngebangun perkenalan kan nggak harus dari nggak apa sih, online tuh bukan sesuatu yang, kalau sekarang kan gini, virtual dating atau ikut-ikut di situs online kayak gitu, mungkin kayak kedengarannya tuh kayak aib gitu nggak sih? Kalau yang aku tahu ya, kayak orang tuh malu gitu kan ngomong, gue kenalan lewat ini nih, lewat contoh ya, misal ya Tinder gitu kan. Iya. Tapi ya nggak ada yang salah juga, maksudnya semua sih tergantung sama tujuan sama niatnya gitu kan. Kalau kita pengen ngebangun jaringan lebih luas, lebih luas lagi, dan itu medianya emang online, ya why not gitu. Terus aku sendiri tipikal yang kalau dulu mungkin bisa gitu untuk satu lingkungan gitu, untuk ngebangun hubungan sama orang yang satu lingkungan sama aku. Tapi semenjak kerja ini mungkin karena emang nggak ada yang satu frekuensi sama aku, nggak dapat karakter yang sama untuk di dunia kerja ini, ya dapat rekomendasi juga dari temen, ting ngerti kan? Ya udah nyoba di situ. Iya, benar-benar. First time sih aku nyobain virtual online, virtual dating kayak gitu lah. Iya betul. Karena benar, kita semakin dewasa di dunia kerja kan lingkup pertemanannya semakin kecil ya dibandingkan dulu. Iya. Waktunya lebih sempit buat berkenalan, terus networkingnya, lingkungannya semakin sempit. Jadi mau melewat virtual dating itu kita jadi punya temenan yang di luar kantor gitu. Jadi lebih banyak, dan itu juga benar. Iya. Dengan kenalan di luar lingkungan kantor, kita bisa juga dapet yang memang hobinya sama gitu ya kan. Kalau di kantor aja, yang tadi kamu bilang gitu, nggak satu frekuensi nih, soalnya nggak sama cara berpikirnya, nggak sama nih hobinya, ya gitu kan. Tapi ternyata di luar lingkungan kerja, di luar lingkungan teman-teman kita, ternyata ada orang, sosok yang memang cocok gitu dengan kita gitu kan. Iya. Ya. Benar. Ica gimana, Ica? Kalau menurut aku sih Mbak, tentang virtual dating tuh, apalagi zaman sekarang ya Mbak, mungkin rata-rata kalau anak muda di handphone-nya pada punya Mbak aplikasinya Mbak. Iya. Dan menurut aku, kalau misalnya tadi kata Nurul, kenalan sama orang lewat virtual dating tuh kayak aib gitu ya. Kalau menurut aku tuh kayaknya enggak deh, kayaknya hampir rata-rata semuanya Mbak menggunakan. Terus kalau misalnya di aplikasinya nih, aku fokus ke isi aplikasinya ya. Maksudnya kan kita juga nggak, mungkin emang ada yang tujuannya nyari pasangan, tapi kan selebihnya dari itu kita bahkan bisa dapat lebih dari pasangan gitu, kayak tadi misalnya Nurul bilang, jaringan atau temen yang banyak, bahkan kita bisa nemu temen yang mungkin emang malah sefrekuensi sama kita gitu, bisa deket sama kita di situ gitu. Ya menurut aku sih aplikasi virtual dating itu membantu kok memperluas jaringan pertemanan lah gitu. Nah kalau misalnya ketemu jodoh kayak Uni ya syukur gitu ya kayak Dimension ya, jadi ketemu jodohnya. Oh iya ya. Iya udah ya tadi dipotong. Udah.
Setuju banget tuh. Jadi Terkuak. memang motivasi di balik itu ya. Jadi kan kita sengaja download aplikasi itu memang tujuan utama mungkin nggak cuma sekedar cari jodoh gitu. Bisa aja di situ kita ketemu Benar, teman benar. gitu kan. Benar banget. Jadi kadang kan di aplikasi dating itu juga ada profilingnya. Jadi kan kita bisa tahu tuh, oh ternyata Benar. si orang ini nih suka hobi yang sama nih, suka baca, suka nonton bioskop gitu kan, suka di mall misalkan. Akhirnya kita nggak cuma sekedar mencari pasangan, tapi ketemu teman-teman yang satu hobi atau satu kesukaan gitu. Terus balik lagi ke motivasi, sebenarnya kita juga harus berhati-hati kan kalau di virtual dating itu, karena Benar. kita nggak tahu nih apa gitu. Kalau motivasi dari diri kita sendiri baik sih, ya dengan kemudahan itu mudah-mudahan kita ditemukan orang yang baik juga gitu kan. Baik, iya betul. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau kita kenalan lewat online gitu pasti kita ketemunya nggak cuman yang di kota atau di negara yang sama kan. Jadi itu bisa sampai kita kenalan sama orang yang di luar negeri gitu, atau di luar kota, di wilayah yang kita temuin jauh banget gitu. Dan dari situ kan kalau kita kenalan sama teman-teman yang jauh itu kan emang positifnya kita dapat informasi tentang kota atau negara mereka lah yang kita cari tahu gitu. Nah, kalau konsepnya ternyata virtual datingnya itu kita dapat pasangan yang ternyata jauh di luar kota, di luar negeri gitu. Nah, kalian siap nggak LDR gitu? Long distance. Kan karena pasti ketemunya sama pasangan yang di luar negeri atau di luar kota gitu. Dengan konsep virtual dating itu pasti kalian akan menjalani namanya long distance relationship gitu. Nah, menurut kalian siap nggak gitu? Dan gimana sih caranya supaya kalian tuh bisa ngejalanin virtual dating ini sampai sukses gitu, walaupun berjauhan gitu. Oke. Ini mau siapa dulu yang jawab, Mbak? Nah, Dari yang sudah berhasil dulu lah. ya karena kan berdasarkan pengalaman hidup ya. Jadi udah ada, nggak usah cerita tentang konsep, langsung udah ada prakteknya gitu kan. Benar. Ya, karena nanti pasti kan teman-teman online di sini tuh udah pernah akan mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi ketika mengalami hal itu udah tahu, oh gini toh. Oke, dari aku dulu ya berarti. Ya. Jadi sebenarnya kan sebelum aku merambah merambah ke ini kan virtual dating itu kan aku juga ada pernah punya pengalaman ada di hubungan yang ini juga ya Mbak, long distance relationship kayak gitu. Jadi menurut aku itu bukan sesuatu yang ini lagi sih, yang wow lagi, tapi biasa aja. Soalnya aku kan udah berpengalaman, tapi belajar dari pengalaman itu ya mungkin memang harus hati-hati aja kayak gitu. Dan jujur sebenarnya yang sekarang ini yang aku temui ini aku juga gimana ya, waktu aku swipe right gitu kan dia, aku juga nggak terlalu ini ya, aku ngeliat kayak wah ini ini cakep ya gitu, ini manis ya kayak gitu kan Mbak. terus akhirnya terjadilah komunikasi kan, pindah ke sosial media, terus habis itu pindah ke WA gitu kan ya. Habis itu aku ya nggak terlalu musingin juga kan, karena aku juga sebelum juga biasa-biasa aja kan, belum ada gimana sama dia. Tapi memang waktu itu memang karena tujuan aku juga udah, aku nggak pengen cari yang untuk main-main, aku pengennya yang serius. Nah dia benar-benar ngebuktiin dia serius sama aku, ya udah kita jalanin aja. Walaupun sekarang kita ada di negara yang berbeda, tapi ya dengan kuncinya sih satu, pertama yaitu komitmen dia, terus kesetiaannya dia, dan gimana dia terus
apa ya, menjalin komunikasi yang intens sama aku, itu sih yang aku pegang sih. Dan dia juga alhamdulillah sampai detik ini pun kemana-mana segala macamnya tanpa harus aku minta ya Mbak. Udah Laporan. kasih tahu, laporan mulu sama aku kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi ya aku nggak perlu worry, dan ya kalau misalnya jodoh ya semoga aku sama dia sampai hari H ya dipermudah kayak gitu sih Mbak. Oke. Amin. Iya, betul, betul. Jadi kalau dilihat dari ceritanya Lia, bener sih. Jadi memang keseriusan, terus komitmen, waktu, sharing, komunikasi sih. Jadi dari situ kita bisa paham maksudnya beneran serius apa enggak sih gitu. Karena kan nggak mungkin virtual dating itu lanjut kalau waktunya hanya cuma sebulan 2 bulan kan. Pasti ada proses yang kayak butuh waktu lebih dari 6 bulan, mungkin lebih dari setahun mengenal satu sama lain sampai akhirnya juga face to face juga gitu kan. Memang virtual dating kan cuman kunci pembukanya aja. Pada saat proses itu kan pasti harus ketemu secara fisik, nggak mungkin lewat online aja gitu. Jadi Betul. waktu sepanjang itu nanti kita bisa ngelihat nih, oh setelah 3 bulan ternyata dia tetap sama kok karakternya waktu yang gua kenal dulu gitu kan. Ternyata pas 6 bulan dan setahun, oh dia ternyata serius nih sama planningnya untuk serius gitu kan. Ya betul sih, bisa dilihat dari situ sih. Kalau Nurul gimana nih sama Ica? Kok tiba-tiba gue out sendiri sih? Serius, Miring lagi. tiba-tiba out sendiri. Dah. Ini gue doang yang out sendiri. Gak apa-apa ya, ya, keluar. Sorry ya Mbak, sumpah gak ada pencet-pencet. Gue dari tadi dengerin. Terus tiba-tiba dia keluar sendiri. Ya udah. Sekarang siapa nih selanjutnya? Mau Nurul atau Ica? Boleh Ica dulu, gantian. Ica dari kemarin terakhir. Tadi pertanyaannya apa? Lu tidur ya? tentang LDR. Kan kalau misalnya virtual, iya. Bagaimana? Apakah kalian itu siap untuk melanjutkan virtual dating karena akan terjadi LDR gitu maksudnya? Kalau Ica gimana? Kalau ketemu ternyata ternyata kenalan sama cowok yang di luar negeri gitu, terus berlanjut gitu untuk menjalin kalau menurut jarak jauh gitu. Oke, Mbak. Kalau menurut aku yang pertama sih pasti lihat persona orangnya dulu ya, Mbak. Maksudnya tuh kayak kita tuh ngomong sama dia nyambung apa enggak, oke atau enggak. Terus kayak gimana ya? Ya maksudnya kualitas dirinya tuh patut diperjuangkan atau enggak gitu loh, sampai lu LDR ke luar negeri gitu loh. Oh iya. Iya gitu kan. Dan itu kan pas pertama kita kenal itu kan cuman dari chat kan. Dari chat doang. Jadi pas kita kenal dari chat dan kita tahu persona orangnya, saat kita ketemu juga belum tentu real kayak gitu kan. Iya. Orangnya gitu loh, maksudnya pribadiannya. Iya. Kalau misalnya masalah LDR sih, sekarang sih menurut aku udah gak masalah ya. Soalnya ada video call gitu. Maksudnya lo bisa berbagi apa aja gitu loh satu sama lain. Lo cerita apa aja yang terjadi hari ini sama dia tuh bisa lewat video call gitu. Menurut aku sih itu bukan masalah, tapi menurut aku harus ada waktu atau ketemu buat saling benar-benar kenal gitu loh, kepribadiannya tuh gimana gitu kan. Kan nggak mungkin kalau misalnya omongannya serius gitu ya sampai kayak pernikahan gitu kan, nggak mungkin cuman kayak chat meskipun udah video call atau ketemu beberapa kali terus menentukan untuk nikah. Kan harus tahu gitu marahnya itu kayak gimana sih gitu. Kalau dia marah tuh lu bisa terima sih dimarahin kayak gitu kan, karena kita kan orang beda-beda. Gila gue dibentak aja nangis gitu kan, terus tiba-tiba dia kalau lagi marah horor banget gitu kan. Kayak gitu sih Mbak. Jadi menurut aku
Menurut aku sih yang pertama itu harus kenal personanya. Personanya itu bisa lu toleransi atau enggak, dia juga bisa toleransi kekurangan lu atau enggak gitu kan. Kalau kalian bisa sama-sama toleransi dan pas ketemu tuh udah sama-sama enak, udah tahu plus minusnya gimana, dia kalau marah kayak gimana. Masalahnya menurut aku yang paling horor tuh kalau lagi marah gitu, Mbak. So aku takut dimarahin orang gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Kalau udah sama-sama bisa nerima, ya go on aja gitu. Masalah Oke. LDR mah ya kayak gitu. Menurut aku sih udah ada video call, udah teknologi udah terlalu canggih. Iya gitu. Iya. Oke. Gitu sih, Mbak. Setuju sih sama Ica. Jadi memang sekarang kan emang ada hype banget virtual dating, hype banget long distance relationship karena kan semua udah pakai teknologi. Jadi nggak perlu tatap muka, cukup video call aja walaupun beda negara, beda kota. Kita jadi lebih percaya, oh lagi ngapain gitu. Kalau dulu kan pakai surat menyurat susah, nggak ada ekspresinya gitu kan. Chatting juga nggak ada ekspresinya kayak gimana. Kita juga nggak tahu dia lagi marah atau enggak kan. Jadi kesannya, Bener. jadi nggak ada berantemnya gitu karena penuh dengan kerinduan gitu kan. Sedangkan kalau sekarang video sekarang lagi kesel juga kelihatan ya kan. Sekarang lagi happy juga kelihatan gitu. Nggak mungkin dong drama tiba-tiba lagi marah tapi ketawa-ketawa gitu kan. Kecuali emang orangnya terganggu secara secara psikologinya gitu kan. Psikologi. Jadi salah ngomong psikiater. Kecuali psikopat gitu ya. Kalau psikopat bisa juga sih. Jadi kalau misalnya kita ketemu nih sama pasangan kayak ribet. Iya kan, jadi kesannya dia baik hati, terus dia happy terus, nggak pernah marah, tapi ternyata pas udah serius nikah, kok beda banget gitu kan. Kalau ketemu Tapi sama orang menurut yang aku sih ya, Mbak, sebelum menonton buat nikah tetap sih, Mbak, kalau bisa minimal sekali gitu, lu tuh lihat dia kalau marah kayak gimana gitu. Iya betul. Kalau apa, Cak? Kalau marah. Kalau bisa, kalau marah tuh kayak gimana gitu. Jadi nanti kita bikin settingan nih, kalau misalnya kenalan, kita bikin pacarnya itu. Bikin settingan. Iya, supaya tahu. Mancing ya, Mbak? Mancing buat marah ya? Dia marah dulu sekali gitu ya. Kalau Nurul gimana? Capek. Nurul kan udah pernah mengalami juga long distance, mungkin bisa diceritain. Kalau aku beda sih Mbak dari mereka Mbak. Kebetulan nih kalau aku ngomong dari karakter sama pengalaman ya, aku nggak pernah ngerasain yang namanya LDR so far. Kalau untuk virtual dating pun sendiri, kan ada tuh fitur buat kita ngatur jarak kan. Itu aku udah membatasi gitu dari awal. Jaraknya aku membatasi dari awal ya sebisa mungkin orang yang masih bisa terjangkau lah gitu loh. Sebisa mungkin orang yang masih bisa terjangkau. Kalaupun gimana ya? Kalaupun emang dapatnya yang jauh, nggak tahu kenapa ya. Tapi aku karena memang belum pernah membangun hubungan secara jarak jauh kayak gitu, aku pribadi sih nggak bisa gitu loh. Sebisa mungkin ya orang yang masih bisa aku jangkau, karena aku tipikal orang yang agak susah ngebangun kepercayaan gitu Pak. Yeah. Maksudnya ya bisa dibilang sedikit posesif lah. Jadi walaupun ada dukungan teknologi gitu ya, kita bisa video call, kita bisa teleponan 24 jam dalam seminggu. Buat aku tuh beda feel-nya sama kalau kita ketemu langsung. Ya, aku nggak bisa komen banyak sih kalau soal LDR gitu. Karena aku pun ngebatasin diriku buat orang-orang yang masih bisa aku jangkau. Kayak tetangga lu. Nah ini bagus juga nih. Jadi buat teman-teman online yang emang searching di aplikasi virtual dating gitu, jadi punya filter di awal gitu kan. Kalau memang nggak mau punya pasangan yang LDR ya udah gitu. Disetting aja untuk limitasi jaraknya gitu, yang sama kotaknya gitu kan. Jadi kalau dari ketahuan dong gue make. Tapi itu benar. Jadi memang ada beberapa
karakter cewek yang memang trust-nya kurang kalau berjauhan, walaupun memang misalkan Iya, iya. video call gitu, bisa chatting setiap menit gitu kan, dia lagi ngapain ke toilet Iya, iya. kemauan gitu kan, tapi tetap aja kalau beda kota jadi ada limitasi gitu kan, ada batasan yang kita nggak bisa tahu 100 ya 90% gitu kan, karena belum nikah kan, jadi 90% itu jadi berkurang kalau long distance gitu kan. Memang betul, jadi emang dari awal itu difilter. Kalau memang niatnya kenalan online tuh hanya yang satu kota aja, mendingan dari awal kayak gitu disetting untuk yang sama kotanya gitu, kayak kayak Nurul gitu kan. Kalau Ica sama Lia kan lebih ini ya, lebih trust-nya lebih besar gitu. Jadi ya udah nggak masalah long distance juga selama dianya ngabarin, selama dianya dihubungin nggak hilang gitu kan. Memang ada karakter wanita kan, ada yang ada kompromi, ada yang enggak gitu. Jadi virtual dating tuh nggak mesti long distance juga bisa gitu. Kayak yang Nurul alamin sekarang kan, walaupun virtual dating di awalnya bisa dong ketemu sama yang satu kota gitu kan. Jadi ngebangun trust dan relationship-nya lebih cepat juga gitu kalau yang satu kota. Ya. Okay. Benar. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya ini agak berbeda sih dari konsep virtual dating ya. Kan kalau selama ini kan virtual dating kan dari awal kita kayak nebak-nebak gitu kan. Sedangkan kalau kenalan lewat temen kan udah dikasih kisi-kisinya dulu nih. Ini orangnya begini, orangnya gitu kan. Kalau virtual kan bener-bener ngawang, tahu dia itu siapa, orang tuanya siapa, temennya siapa gitu kan, bener-bener ngawang gitu. Apalagi kalau beda kota, beda negara, udah bener-bener nggak ada koneksi sama sekali gitu. Nah, kalau kalian nih dari sisi cewek-cewek milenial nih, kalian tuh sebenarnya lebih prefer, lebih milih untuk kenalan lewat online atau lebih suka kenalan lewat kenalan lewat temen langsung gitu, face to face, dikenalin sama temen gitu. Jadi lebih prefer dikenalin temen atau lebih prefer kenalan online? Kalau suruh memilih gitu, kalau kalian memilih. Oke, ini siapa Mbak? Siapa dulu? Dari siapa ya? Terserah deh. Tunjuk jari siapa duluan?